إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah itu maka nanti kalau itu yang menerangkan Lailatul Qadar turun setiap bulan Ramadan, coba hadisnya dibawa ke sini. Saya yakin itu tidak turun bulan Ramadan, itu tidak. Hanya Lailatul Qadar itu memang turunnya di bulan Ramadan. Nah, itu yang jadi pertentangan, perbedaan pendapat. Lailatul Qadar itu apa? Nah, dia mengatakan Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran. Maka Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jelas memang bunyinya syahrul Ramadan. Tapi sekarang timbul pertanyaan, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa tiap bulan Ramadan? Apa bulan Ramadan turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan? Nah itulah, Quran diturunkan itu pada bulan Ramadan. Apa setiap bulan Ramadan turun Al-Quran? Ya kan, bisa kan? Kalau setiap bulan Ramadan turun Al-Quran, jelas tidak benar. Sekarang bulan Ramadan turun lagi Quran. Nah, kalau Quran turun diberikan siapa? Nabinya sudah wafat. Dan ayat yang terakhir Quran diturunkan itu Allah sudah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah dinyatakan Quran itu sudah turun, sudah sempurna. Islam menjadi agama kita disedidai oleh Allah, sudah sempurna. Karena Quran sudah sempurna, tidak mungkin turun lagi. Maka Nabi Muhammad setelah menerima wahyu terakhir, nah, dari itulah maka kalau Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran, berarti pada bulan Ramadan dulu ketika Nabi masih hidup, bukan Ramadan sekarang. Ya, apa itu? Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu ya turunnya Al-Quran itu. Ya, maka Lailatul Qadar disebut juga Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Karena Quran diturunkan oleh Allah itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah turunkan Al-Quran kepadamu penuh berkah. Maka malam turunnya Al-Quran disebut malam apa? Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Karena Quran diturunkan, Quran itu penuh berkah. Nah, jadi Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah, ya, malam penuh berkah. Maka malam penuh berkah itu malam itu, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, turunnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena penuh berkah itu, ya, lebih baik. Belum turunnya Al-Quran manusia dalam kesesatan. Maka turunnya Al-Quran malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang memperbandingkan, mempermisalkan seperti Indonesia. Indonesia itu punya hari kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus. Tiap tanggal 17 Agustus tiap tahun datang 17 Agustus itu. Tiap tahun datang. Tapi 17 Agustus kemerdekaan apa datang tiap tahun?
Nah, ya sekali saja. Sekali. Tahun berapa? 45. 1945 tanggal 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus tiap tahun datang, tetapi hari proklamasi ya sekali itu saja. Nah, dikatakan tanggal 17 Agustus Indonesia 45 itu 2 Agustus itu lebih baik daripada 350 tahun. Karena 350 tahun Indonesia dalam keadaan apa? Dijajah bangsa asing. Maka tanggal 1745 dinyatakan bebas dari penjajahan. Itulah. Nah, makanya ada pendapat silakan yang berpendapat tiap bulan Ramadan turun Lailatul Qadar golek ono itu dah. Nah, yang lain mengatakan Lailatul Qadar bulan Ramadan itu ya saat itu saja. Bulan Ramadan datang, kalau Nabi mengatakan carilah pada tanggal 20 akhir Ramadan, 20 ke atas tanggal-tanggal yang ganjil. Itu maksudnya Lailatul Qadar itu diturunkan waktu itu. Ya. Nah, sekarang ini tidak, tapi mengenang peristiwa tanggal 20 ke atas tanggal-tanggal ganjil itu, ya, itulah dianjurkan dari Rasulullah pada saat itu. Nah, kita mengenang peristiwa itu. Maka tanggal-tanggal itu sampai Nabi mengatakan mengencangkan ikat pinggangnya, ya, memperbanyak apa itu sedekahnya, sampai Nabi berdiri di masjid. Itu maksudnya malam itulah malam supaya dihidup-hidupkan. Hanya untuk beribadah, untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk hal yang baik-baik. Jangan malah untuk hura-hura. Nah, sekarang kan 17 Agustus sekarang biasanya kan malah hura-hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, benarkah Lailatul Qadar sudah tidak ada? Artinya orang-orang yang sekarang sedang berburu Lailatul Qadar dengan iktikaf di masjid, mereka sejatinya berburu sesuatu yang tidak ada. Karena menurut sebagian pendapat kan firman Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Berarti sekarang kan udah gak turun Al-Quran. Kenapa kemudian kita cari Lailatul Qadar? Ada yang iktikaf, ada yang sholat malam. Jemaah rahimakumullah, tatkala kita memahami agama tidak dari semua sisinya, maka akan muncul seperti itu, pendapat-pendapat seperti itu. Sama dengan munculnya teroris. Teroris itu memahami sepotong-sepotong ayat, muncul akhirnya pemikiran orang kafir bunuh. Ada orang-orang yang memahami Al-Quranul Karim bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya sudah, Qurannya udah turun, udah selesai, nggak ada Lailatul Qadar. Dia lupa bahwa yang lebih paham dengan ayat ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quran itu turun dalam masa 23 tahun, bukan sekali aja turunnya. Memang yang diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu sekali pada malam Lailatul Qadar, atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Iqra, itu pada bulan Ramadan. Ada riwayat mengatakan malam 21. Tapi ternyata Lailatul Qadar itu tetap dicari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mencarinya
Padahal jelas Quran tidak hanya turun di bulan Ramadan. Turun di bulan Syawal, turun di bulan Dzulqa'dah, turun di bulan Dzulhijjah. Al-Quran yang 30 juz itu turun berdasarkan momen-momen, event-event yang memang akhirnya Allah turunkan firman-Nya pada waktu itu. Kemudian Nabi alaihissalatu ada apa? Itikaf 10 hari mencari Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar dalam kondisi dia beriman kepada Allah akan adanya Lailatul Qadar, dia berharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri?" Wahai Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu kalau aku tahu malam yang mana malam Lailatul Qadar? Malam yang makna malam Lailatul Qadar. Ini pertanyaan yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu ada di masa Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dia juga nggak tahu, bisa jadi dia tahu satu malam tertentu. Ma aqulu fiha, apa yang aku katakan ketika malam itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qulu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan ketika malam itu. Ingat, turunnya Al-Quran ini bukan hanya pada malam Lailatul Qadar. Artinya sepanjang tahun kadang-kala Al-Quran turun. Tapi malam Lailatul Qadar yang disebutkan adalah malam yang spesial, awal permulaan turunnya Al-Quran Karim. Malam itu artinya malam penentuan, malam yang penuh dengan kehormatan. Apa yang dikatakan ketika tahu malam itu malam Lailatul Qadar dari tanda-tanda yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, katakan, ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan cinta dengan maaf, maafkan hamba ya Allah. Kemudian Nabi alaihissalatu wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berburu Lailatul Qadar. Kalau ada yang memahami Lailatul Qadar itu turun, yang turun itu malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi bukan malam Lailatul Qadar turun, tapi kita diperintahkan untuk berburu Lailatul Qadar. Kata Nabi alaihissalatu wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya. Ini perintah Nabi alaihissalatu wasallam kepada para sahabatnya, taharrau, kalian berusaha mencari, berburu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari, cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar berburu Lailatul Qadar di witir-witirnya, di ganjil-ganjilnya. Ini perintah Nabi alaihissalam. Beliau mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Berburulah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat para ulama Islam memahami hadis-hadis ini, para sahabat Nabi terus berburu Lailatul Qadar. Nabi sudah meninggal dunia, tapi kenapa Abu Bakar berburu Lailatul Qadar? Kenapa istri-istri Nabi setelah meninggalnya Nabi alaihissalam masih iktikaf di Masjid Nabawi untuk mencari Lailatul Qadar? Dan kenapa para ulama berbicara, Imam Nawawi, tentang tanda-tanda Lailatul Qadar? Jamaah, maka kita diperintahkan untuk mengambil agama kita ini dari orang yang faham agama. Jangan ambil ilmu dari seorang budayawan. Jangan ambil ilmu dari seorang yang memang tidak faham tentang agama, yang mencampur adukkan agama dengan budaya, dengan sastra, yang sok kadangkala memahami Al-Quranul Karim. Fahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau nggak rusak agama kita, tapi terserah. Allah kasih kebebasan kepada kita.
antum menjadi Islam yang kayak apa, tapi yang jelas Allah memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Kemudian kalau kita lihat Nabi SAW memerintahkan berburu Lailatul Qadar itu di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27. Bahkan ada yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah Lailatul Qadar, disuruh cari. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya mencari. Terus apa? Kenapa disuruh mencari? Yang penting orang kalau sudah paham Quran, yang sudah bisa memahami tentang pesan-pesan Al-Quran, dia dapat Lailatul Qadar. Ini kayaknya lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW, lebih faham dari Nabi SAW. Padahal Nabi memerintahkan iltamisuha fil ashil awakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz, apabila seorang di antara kalian lemah, sakit, nggak bisa, mungkin dia banyak pekerjaan, banyak tugas, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi, hendaklah dia berburu Lailatul Qadar di 7 hari yang tersisa. Kita nih masih ada tersisa, maka cari jamaah. Jangan percaya dengan omongan seseorang yang ternyata ucapan dia bertentangan dengan ucapan Nabi SAW. Seakan-akan dia berdalil dengan Al-Quran. Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Quran yang diturunkan, iya betul. Tapi malam itu malam yang mulia. Allah menjadikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat, beribadah pada malam-malam tersebut. Beliau aja itikaf. Kemudian kalau kita lihat Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW, bagaimana dia menggambarkan malam Lailatul Qadar. Dia mengatakan, hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrin. Kata Ubay bin Ka'ab, aku mendapati itu malam Lailatul Qadar itu malam 27. Itu yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Wa amaratuha, dan tanda-tandanya, an tatlu'a asy-syams fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Matahari terbit di pagi harinya itu terbit, tidak ada serngingi yang menyengatnya. Al-Imam Nawawi menceritakan kenapa malam Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari terbit tidak menyengat, karena malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya itu sedang terbang kembali ke langit. Jadi tolong difahami agama kita nih lewat Al-Quranul Karim. Jangan Quran difahami dengan nafsu antum, dengan hadis Nabi SAW. Apakah Nabi SAW memang sudah memutuskan nggak ada Lailatul Qadar? Kalau aku mati selesai sudah, nggak usah cari-cari Lailatul Qadar lagi. Apakah perintah itu terus berlanjut? Dari mana kita fahami bagaimana para sahabat memahami sabda Nabi SAW. Apakah mereka para sahabat masih berburu Lailatul Qadar? Nah, bagaimana selanjutnya setelah para sahabat? Mereka terus berburu Lailatul Qadar. Dan terus para ulama menjelaskan hadis-hadis tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang yang berpikiran Lailatul Qadar itu tidak perlu dicari, tidak perlu diburu, orang itu hanya mengenang tentang malam turunnya Al-Quran Karim, sekali lagi ketahui bahwa Al-Quran Karim itu turun sepanjang 23 tahun. Dan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi awal permulaannya turun di bulan Ramadan. Setelah itu turun di bulan-bulan lainnya. Maka jamaah, ambillah ilmu dari Al-Quran Karim, dari sabda Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi. Jangan beragama mau enaknya saja. Wallahu a'lam bishawab, itu yang anda ketahui. Dan ingat, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kepada Islam secara sempurna, secara kafah, tidak sepotong-potong, agar antum tidak menjadi teroris, agar antum tidak menjadi orang yang tidak peduli dengan agama, yang mau sendiri dalam beragama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.